Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini untuk menikmati janji Allah. Hari ini adalah hari kebangkitan. Kristus bangkit, berilah dirimu diperdamaikan. Langkah kaki pertama yang menjadi sejarah adalah ketika Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan. Dan sepanjang waktu sampai hari ini, pengalaman dia menjadi inspirasi untuk perjalanan menuju ke angkasa. Ada satu tindakan yang Tuhan kerjakan buat kita. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus pada saat hari Jumat kemarin di atas kayu salib, dia tersalib di sana. Dan hari ini, hari Minggu, adalah Minggu kebangkitan. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan itu adalah tindakan yang sulung, tindakan yang mula-mula yang dilakukan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Sehingga maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah diberikan, dan saudara dan saya menikmati janji Allah. Hari ini terangkat untuk firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang 11 sampai 12. Ini berbicara tentang bagaimana kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya untuk bangkit dan melayani Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Paskah. Paskah atau Pesah, seperti yang kita lihat sama-sama, adalah berarti dilewati dari maut. Pada saat itu orang-orang Israel, mereka sedang ada dalam perbudakan bangsa Mesir. Pengalaman hidup orang Israel, mereka ada dalam tekanan, ada dalam jajahan. Tetapi saat mereka di bawah pimpinan Musa, diberikan perintah oleh Allah, setelah melewati perjalanan dengan tulah pertama sampai tulah ke-9, dan orang-orang Mesir tidak bergeming, tidak berguncang dengan hal-hal itu, maka Allah berkata kepada orang Israel, besok akan terjadi sesuatu yang besar. Setiap orang yang percaya kepada Allah, dia harus memilih seekor domba, menyembelihnya dan mengambil darahnya. Kemudian tiap-tiap ambang pintu dari rumah orang Israel harus dilabur dengan darah. Dan rumah itu terhindar dari kematian, terlewati dari maut. Tetapi kalau yang tidak ada darah tersapu di sana, maka rumah itu akan mengalami kematian. Mereka harus berkumpul bersama-sama, memasak sayur pahit, menikmati daging itu, dan rumah itu dilindungi oleh Allah. Pesah artinya mereka dilewati oleh kematian. Kemudian orang-orang Israel itu tepat pada waktu mereka mendengar malam itu, Musa berkata, kita harus berdoa bersama-sama, kita harus menaikkan permohonan bersama-sama. Maka disitulah Allah berkarya. Dan hari itu, malam itu, buat pintu-pintu rumah yang tidak ada darah tersapu di atasnya, maka mereka mengalami kematian. Setiap anak sulung, anak yang pertama mati. Entah itu anak dari tuan rumah, anak dari budak, anak dari binatang-binatang peliharaan, setiap yang sulung pasti akan kematian. Dan tangisan terjadi kemana-mana. Saat itu orang Israel seperti yang kita lihat sama-sama, mereka keluar dari negeri Mesir, mereka berjalan di bawah pimpinan Musa, mengandalkan kuasa Allah, dan mereka berjalan menuju ke negeri perjanjian Kanaan. Ini sejarah orang-orang Mesir. Kemudian dalam perjanjian baru, seperti yang kita lihat di tayangan, kita akan melihat bersama-sama bagaimana darah anak domba itu digantikan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela meninggalkan kerajaan Tuhan, rela meninggalkan Bapaknya untuk menjelma menjadi manusia seperti saudara dan saya. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Yesus datang untuk memberikan pelayanannya. Yesus datang untuk memberikan keberadaannya. Bukan sebagai seorang raja yang besar. Bukan pula sebagai seorang imam yang diagungkan. Bukan seorang pedagang atau pemilik usaha-usaha, bukan. Tetapi Yesus datang dan memilih sebagai seorang hamba. Melayani saya dan saudara, melayani kita semua. Sehingga dalam perjanjian baru, ketika genap waktunya, Yesus datang kepada Tuhan
Ketika dia bergumul bersama-sama di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, betapa beratnya beban yang harus aku tanggung, betapa beratnya cawan yang harus aku minum. Tuhan, kalau boleh cawan ini jangan terjadi padaku, jangan terjadi Tuhan. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, terjadilah. Dan Yesus sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, dia melakukan bagiannya dengan baik, dia melakukan bagiannya dengan utuh. Dan Yesus menjemput kematian. Yesus diarak menuju ke Bukit Golgota, yang hari Jumat kemarin kita peringati bersama-sama dalam Jumat Agung. Yesus mati tersalib di sana, darahnya tercurah buat setiap orang yang percaya. Ada 7 sabda yang diucapkan kepada Tuhan Yesus. Dan pada bagian yang terakhir dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Artinya Yesus melakukan bagiannya sudah genap. Tapi hari ini, hari Minggu, kemenangan Tuhan berikan. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, dan menjadi yang sulung buat kebangkitan kita sebagai orang-orang percaya. Secara roh, Yesus berkata, aku akan menjadi yang sulung. Dan itulah yang disebut dengan perdamaian. Yesus mendamaikan antara Allah dan manusia, antara Tuhan dengan saudara dan saya. Dengan kematiannya, Yesus menjalin hubungan yang luar biasa dengan Allah. Dalam pendamaian itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Yesus berkata dengan kematiannya itu, Yesus membayar lunas, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kitab Yesaya berkata yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia adalah dosa-dosa. Dan dosa itu diangkat dengan kematian Tuhan. Yesus menebus dosa saya dan saudara. Dalam pendamaian ini ternyata Allah melakukan yang pertama, penyelamatan. Dia selamatkan manusia, dia selamatkan saudara dan saya dari kondisi yang jahat. Dari dosa-dosa masa lampau, dosa-dosa Adam yang diturunkan sebagai dosa asali, diselamatkan oleh Allah dan dibayar lunas dengan kematian Tuhan Yesus. Dulu kita orang bersalah, tapi yang kedua di sana dikatakan kita dibenarkan oleh Tuhan. Tidak lagi dianggap semua kesalahan kita, bahkan Allah berkata dosa dan kesalahan kita ditanggungnya dan dibuangnya ke tubir-tubir laut, dibuangnya ke dalam tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Disitulah Allah membenarkan saya dan saudara. Dia datang sebagai hakim dan raja untuk membenarkan umatnya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan kepada saya dan saudara bahwa dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itulah yang Yesus lakukan dengan pendamaian. Kemudian yang ketiga, Yesus mengangkat saya dan saudara. Dia rindu supaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Menjadi orang-orang yang akhirnya bersama-sama dengan Bapa menikmati kemuliaannya. Bukan hanya menikmati kemuliaannya, tetapi juga bersama-sama dengan Bapa datang menjadi orang-orang dalam kemuliaan, dalam penghakiman nanti. Saudaraku, dalam Paskah tahun ini Tuhan punya pesan buat saya dan saudara. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 22. Ada komitmen-komitmen yang Rasul Paulus katakan sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, bahwa sebagai orang-orang percaya ada 3 komitmen Paskah yang akan memberikan kita kedamaian. Apa komitmen itu? Yang pertama, komitmen itu adalah hidup bagi Tuhan. Setiap saudara dan saya tidak bisa hidup buat diri kita sendiri. Ketika Yesus sudah tebus saya dan saudara, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup dengan Tuhan adalah menyerahkan kunci, menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Kita tidak berhak lagi atas seluruh rumah kita. Kita serahkan kunci semuanya. Kunci pintu depan, kunci pintu belakang, kunci kamar, kunci brankas, kunci kamar mandi. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Allah yang menjaganya buat kita. Kadang kita tidak mau. Kita percaya Tuhan Yesus, tapi hanya kita serahkan kunci gudang saja. Kunci yang lain kita pegang. Menyerahkan hidup kepada Tuhan tidak seperti itu. Kita semua serahkan kunci-kunci hidup kita. Tidak ada lagi yang tersembunyi lagi. Semuanya terbuka di mata Allah. Hidup bagi Tuhan berarti juga menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Tidak ada lagi kuasa-kuasa lain yang menguasai diri kita. Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan lain yang akan memberikan dampak buat kita selain Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, artinya dialah Tuhan kita. Dialah majikan kita. Menjadikan Yesus sebagai juru selamat, artinya hidup kita siap untuk dipandu oleh Allah. Kemana Yesus bawa kita, ke situ kita ikut. Hidup dan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, artinya Yesus yang menguasai semuanya. Baik hidup kita, baik mati kita, baik talenta kita, baik materi kita, baik impian-impian kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena dialah penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 11, Tuhan Yesus mati sekali buat kita. Sesudah itu kita harus hidup bagi Allah. Kitab Roma ini berbicara supaya saya dan saudara menggunakan hidup kita dengan baik. Jangan sembrono. Karena Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kepada kita. Saudaraku, setiap orang yang diberikan oleh Allah anugerah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, mari kita siap digunakan Allah sebagai batu yang hidup. Mungkin kita berpikir, apa maknanya batu hidup? Bukankah batu itu benda mati dan akan tetap mati? Alkitab menuliskan, khususnya Rasul Petrus dalam tulisannya tadi, batu hidup itu adalah batu yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita membangun tembok rumah, maka kita susun batu itu sedemikian rupa, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kemudian kita taruh aduan semen di sana, kemudian kita perhalus, dan akhirnya batu-batu yang mati itu menjadi kekuatan yang besar. Itu yang disebut dengan batu-batu yang hidup. Dalam hidup kita, kita diciptakan Allah untuk bersatu dengan Allah. Bersatu dengan keluarga kita, bersatu dengan saudara-saudara kita di dalam gereja, di dalam masyarakat, supaya memberi dampak yang hidup, memberi kekuatan yang besar. Itu artinya kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan juga berarti kita hidup seturut dengan rencana Tuhan. Hari ini banyak rencana yang sedang diadakan di negara kita. Tetapi rencana yang lebih indah, rencana yang lebih besar, rencana yang lebih mulia adalah rencana Allah ketika dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan anaknya sebagai teladan. Dia berikan anaknya sebagai korban. Dia berikan anaknya sebagai berkat. Dan dia berikan anaknya untuk mendampingi saudara dan saya. Supaya kita sampai dalam kerajaan surga. Menikmati langkah-langkah kita dengan sukacita. Dan akhirnya kita merasakan kekuatan besar. Itu bagian yang pertama pada hari ini. 3 komitmen. Komitmen yang kedua. Mari kita hidup sebagai ciptaan Tuhan. Mari kita hidup sebagai ciptaan Tuhan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang pertama, hidup kita yang lama itu harus kita buang jauh-jauh. Hidup kita yang lama harus kita singkirkan jauh-jauh. Lalu kita tanggalkan semuanya. Dan kita minta kepada Tuhan untuk memperbarui hidup kita, hati kita digantikannya dengan damai. Dan Allah berkata, hari ini aku angkat kamu menjadi manusia
baru di dalam Tuhan. Kita kenakan baju yang baru, kita kenakan manusia yang baru. Allah lengkapi dengan senjata-senjata Allah. Ada firman yang menjadi pedang buat kita. Ada ketopong keselamatan yang melindungi kita. Ada kasut untuk memberitakan Injil. Ada ikat pinggang, damai sejahtera. Ada perisai iman. Dan semua dilengkapi Tuhan saat kita hidup sebagai ciptaan baru. Dalam ayat yang ke-17 dari bacaan kita tadi, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang Tuhan mau katakan hari ini. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Allah memberikan posisi yang baru buat kita. Mari kita arahkan hidup kita kepada Allah. Mari kita akan setia sampai kesudahannya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, Yesus mati untuk memikul dosa saya dan saudara. Yesus mati, bilur-bilur darahnya itu yang menyembuhkan saudara dan saya. Kalau hari ini ada luka-luka yang mungkin tidak bisa terdeteksi, mungkin juga dokter berkata tidak bisa disembuhkan, Tuhan berkata melalui bilur-bilur darahnya engkau akan disembuhkan. Saudara adalah ciptaan baru. Allah berikan semuanya itu. Tinggal satu saja yang harus kita lakukan. Setia dan taat kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus adalah pengantara buat kita. Pengantara antara Allah dan manusia. Dia menjadi imam yang besar, imam yang mengantar kita sampai kepada kerajaan surga. Dan dia rindukan kita bergerak dalam perjalanan iman kita. Saat ini Tuhan mau rindukan, apakah kita sudah hidup bagi Tuhan? Apakah kita sudah hidup sebagai ciptaan baru? Dan yang ketiga, apakah saudara sudah hidup sebagai utusan-utusan Allah? Dalam bacaan kita dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan kepada kita seperti ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara dan saya adalah utusan-utusan Allah. Memang kalau kita lihat bersama-sama mungkin kita tidak merasa. Tapi saat kita percaya pertama kali kepada Tuhan Yesus, disitulah Allah memberikan SK buat kita. Memberikan surat keputusan. Dan keputusannya itu dimeteraikan di dahi kita. Bahwa kamu sekarang adalah anak-anak Allah. Kamu menerima berkat surgawi. Kamu menerima anugerah. Kamu menerima warisan karena kamu ahli waris. Tetapi bukan berhenti dari situ saja. Allah berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi utusan-utusan Allah. Dia berikan mandat yang besar, kuasa yang besar, penyertaannya. Dan dia katakan, kamu sekarang adalah Allah yang nampak dalam dunia. Yang dilihat oleh keluargamu. Yang dilihat oleh teman-teman kerjamu. Yang dilihat oleh masyarakat. Karena kamu adalah utusan-utusan Allah. Kamu adalah duta Allah. Karena itu milikilah otoritasnya. Milikilah kuasanya. Saudara dan saya adalah garam dan terangnya. Garam harus berguna. Terang harus menyala. Kalau terang hanya menyala di tempat yang sudah terang, tidak ada gunanya. Menyalalah di tempat yang gelap dan jadilah berkat di sana. Saudara dan saya juga menjadi duta, menjadi alat bagi utusan-utusan Allah. Misi Allah sampai melalui saudara dan saya saat ini. Makanya ketika Kristus bangkit, dia mau sampaikan bahwa mari kita hidup bagi Allah. Mari kita hidup sebagai ciptaan-ciptaan yang baru. Dan mari kita hidup sebagai utusan-utusan Allah yang siap jadi berkat dimanapun kita berada. Dalam Galatia pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan Abraham yang dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk menjadi bapa dari segala bangsa. Yang olehnya semua bangsa diberkati. Tuhan Yesus berkata berkat Abraham itu akan turun kepada saudara dan saya. Kalau kita memiliki iman seperti Abraham.
Iman inilah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang siap jadi utusan Allah dimanapun kita berada. Dalam Paskah, karya Allah sempurna. Yesus mati di atas kayu salib. 3 hari, 3 malam. Kematian menutupnya, tetapi hari ini dia sudah bangkit. Wanita-wanita yang datang mencari Yesus, mereka bingung karena kuburan itu sudah kosong. Petrus yang larinya lebih kencang mendahului dan tidak menemui siapapun, kecuali ketika dia melihat ke dalam ada seseorang yang bersinar, dan orang itu adalah malaikat, dan dia berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia sudah bangkit dan mendahului kamu." Hari-hari ini, kalau saudara masih mencari yang hidup di antara yang mati, masih mencari harapan di antara keputusasaan, masih mencari sesuatu yang sulit di antara yang paling sulit, Tuhan berkata, ingat, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Miliki damai sejahtera dari Tuhan dengan 3 komitmen. Mari kita hidup kepada Tuhan, mari kita hidup sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, mari kita hidup sebagai utusan-utusan Allah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Sebentar kita akan akhiri dengan menyaksikan tayangan yang menceritakan bagaimana Sang Yesus Kristus yang diutus Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dimanapun dia berada, dia membawa kasih, dia memulihkan, dia menyucikan, dia mengubah segalanya, lalu segalanya pun berubah. Dia adalah tukang kayu, seorang guru, orang yang terbuang, pemimpin, juru selamat, sahabat. Dia yang menanggung ini semua.
Tapi mujizat terbesar belum tiba. Dia tidak di sini. Dia bangkit. Dia hidup kembali. Dia hidup. Dan karena dia hidup, kamu dan kamu, dia, dan mereka dan kita semua akan hidup kembali. Karena kita dapat mulai lagi dan lagi. Karena rasa bersalah menjadi damai, rasa sesal menjadi lega, keputusasaan menjadi harapan. Karena kita punya kesempatan kedua, awal yang baru. Karena dia. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Allah sudah memberkati kami, sehingga saat Paskah ini kami percaya bahwa Allah menjadi damai buat kami. Yesus bangkit untuk mendamaikan Allah dan manusia. Yesus bangkit menyatakan bahwa kami harus ambil komitmen sebagai orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Bukan hanya hidup bagi Tuhan, tapi hidup sebagai ciptaan-ciptaan Allah yang baru. Hidup sebagai utusan-utusan Allah yang membawa anugerah, kuasa, otoritas, dan berkat Allah sampai kepada manusia, sampai ke ujung bumi. Kiranya berkat-berkat Paskah tahun ini boleh meneguhkan, menguatkan, dan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.